Halo semuanya, selamat datang di channel Penonton Sejati. Dalam video kali ini gue akan membahas alur cerita dari film Disney Pixar berjudul Elemental Force of Nature. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya dulu guys, supaya kalian tidak ketinggalan video baru dan info menarik dari channel ini. Nggak usah lama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Awal film kita diperlihatkan sepasang suami istri bernama Barney dan Cinder. Barney dan Cinder menaiki sebuah perahu untuk pergi ke suatu tempat karena mereka berdua mengalami masalah di kampung halamannya. Nama kampung halamannya yaitu Pulau Api atau Fireland. Pada saat itu Barney dan Cinder sedang menjaga toko dan tiba-tiba datanglah badai besar yang menghancurkan tokonya. Maka dari itu, karena Barney dan Cinder sudah tidak punya apa-apa lagi di Pulau Api, maka mereka berlayar untuk menemukan rumah baru. Tetapi orang tuanya tidak suka bahwa Barney dan Cinder itu pergi, makanya dia tidak memberi hormat sama sekali gitu guys, orang tua dari Barney dan Cinder ini. Kebetulan ketika sedang dalam perjalanan menemukan rumah baru, Cinder sedang hamil besar dan sebentar lagi akan melahirkan. Ternyata Barney dan Cinder menemukan sebuah kota yang bernama Kota Elemen atau Element City. Di Kota Elemen terdapat 3 elemen yang dominan, yaitu tanah, air, dan juga awan atau angin ya kalau awan ini. Jadi guys, dalam kota elemen ini, elemen api itu dikucilkan karena api membawa sumber bahaya bagi kota elemen. Akhirnya singkat cerita, Barney dan Cinder mencari kontrakan untuk mereka tinggali, namun semua orang menolaknya dan tidak mau menyewakan rumahnya karena elemen api membawa kerusakan bagi rumah mereka. Setelah mencari kesana kemari, akhirnya Barney dan Cinder menemukan rumah yang terbengkalai dan kebetulan rumah tersebut dijual. Akhirnya Barney dan Cinder membeli rumah tersebut. Waktu demi waktu pun berjalan dan lahirlah anak dari Barney dan Cinder yang diberi nama Amber. Amber diberitahu oleh ayahnya bahwa dirinya harus menjaga peninggalan leluhur nenek moyang dari Pulau Api, yaitu api yang berwarna biru, dan Amber harus menjaga api tersebut supaya tidak padam. Bertahun-tahun kemudian, daerah sekitar rumahnya Amber yang awalnya tadinya sepi, sekarang mulai dihuni banyak penduduk api dan daerah tersebut menjadi wilayah tersendiri dari bangsa api. Karena ayah dari Amber yang sudah tua, maka Amber merasa suatu saat nanti toko yang dimiliki ayahnya sekarang akan diwariskan kepadanya suatu saat nanti. Tetapi Amber tidak bisa melayani pelanggan yang ada di tokonya dengan baik karena emosi dari Amber yang tidak stabil dan meledak-ledak gitu. Karena jika Amber menghadapi pelanggan yang nyebelin, maka emosinya itu akan memuncak dan akan meledak dan menghancurkan toko. Jika emosinya meledak, maka tokonya akan hancur dan membuat para pelanggan juga kabur guys. Ketika emosi dari Amber ingin meledak sampai ke ubun-ubun, Amber pergi ke ruang bawah tanah dan membuang semua emosinya di sana. Tanpa disangka, emosinya tersebut menghancurkan pipa-pipa air yang ada di sana dan membuat tokonya itu kebocoran gitu guys. Tiba-tiba muncullah seorang pria dari kaum air bernama Wade yang entah datang dari mana gitu, datang dari pipa-pipa tersebut, tiba-tiba muncul aja. Wade menjelaskan bahwa dirinya adalah petugas pompa air yang tidak sengaja tersedot ke pipa rumah Amber. Ternyata di dalam basement rumah Amber banyak sekali pipa bocor dan Wade harus melaporkan kepada pihak berwenang untuk menutup toko yang dimiliki oleh ayah Amber karena tokonya tidak sesuai prosedur. Amber pun mengejar Wade sampai ke balai kota, tetapi terlambat. Wade sudah menyerahkan laporannya ke pihak berwenang. Amber pun sedih jika toko ayahnya ditutup, maka toko tersebut tidak akan pernah diwariskan kepada dirinya. Karena Wade yang merasa kasihan kepada Amber, akhirnya Wade berusaha mengambil laporan tersebut tetapi gagal dan keburu diserahkan kepada seorang bernama Gail Cumulus. Jadi Gail Cumulus bekerja di bidang pengawasan yang kerjanya menutup toko yang tidak memenuhi syarat seperti toko milik ayahnya Amber yang memiliki banyak kebocoran pipa air. Amber meminta Gail agar tokonya tidak ditutup dan memberikan waktu untuk memperbaiki kebocoran pipa yang ada di toko ayahnya.
Singkat cerita, Amber dan Wade menemukan masalah kebocoran pipa, yaitu ternyata pintu air yang menahan airnya masuk itu ternyata rusak gitu guys, atau bolong. Dan pada saat itu juga datanglah kapal besar yang menyebabkan ombak besar dan melewati pagar pembatas gitu air dari ombak kapal tersebut. Tiba-tiba Amber menemukan setumpukan pasir dan dilemparkan kepada Wade untuk menutupi lubang pada pagar penahan airnya. Akhirnya setumpukan pasir tersebut bisa menahan air dan rumah Amber tidak akan bocor lagi. Pada saat itu juga muncul rasa cinta Wade kepada Amber dan Wade mengajak Amber untuk pergi kencan dan Amber pun menerimanya. Singkat cerita, karena pasir yang digunakan tidak kuat menahan pintu air, maka terjadi lagi kebocoran di toko ayahnya Amber. Lalu Wade datang bahwa dirinya juga disalahkan oleh petugas pembangunan karena telah menggunakan pasir secara sembarangan gitu. Entah dari mana ayah Amber tiba-tiba datang dan tiba-tiba memarahi si Wade ini. Wade ini ngaku-ngaku bahwa dirinya adalah inspektur makanan ya, supaya tidak dimarahi oleh ayahnya Amber ini guys. Karena ayah Amber ini tidak menyukai adanya kaum air di rumahnya, maka ayah Amber mengerjai Wade dengan cara menyuruh Wade makan arang panas gitu, atau makanan si bangsa api ini, yaitu arang yang dipanasin gitu. Karena Wade dari bangsa air, maka Wade langsung sakit perut memakan makanan tersebut. Akhirnya Wade pun diusir dari toko ayahnya Amber. Lalu Amber ikut dengan Wade dan Amber mengambil pasir dan nantinya pasir tersebut akan dikarungin dan digunakan untuk menahan air yang masuk. Ternyata Amber tidak sengaja menduduki sebuah pasir dan membuat kaca dari pasir yang didudukinya. Amber punya ide membuat kaca penahan untuk menahan pintu air yang menjadi masalah utama di toko ayahnya. Akhirnya Amber pun berhasil membuat kaca penahan tersebut dan masalah kebocoran dari tokonya dapat teratasi dengan baik. Amber pun diajak main ke rumahnya Wade dan di rumahnya Wade ada ibu dan saudara-saudaranya dari si Wade ini. Ternyata Wade adalah anak yatim dan ayahnya dari Wade ternyata sudah meninggal dan tersisa ibunya saja. Amber menunjukkan bakatnya kepada orang tua dari Wade bahwa dia dapat membetulkan kaca yang pecah. Akhirnya karena bakat dari Amber yang sangat berguna, ibu dari Wade mendaftarkan Amber bekerja di suatu tempat untuk membuat kerajinan kaca dan Amber akan dibayar mahal karena bakatnya tersebut. Karena rata-rata kota Element City itu berbentuk kaca semua guys, gedung-gedungnya. Jadi kemungkinan Amber akan dibayar mahal dan bakatnya Amber ini sangat berguna sekali buat kota Element City. Amber sangat senang karena bakatnya sangat berguna dan dihargai. Tetapi Amber harus meneruskan usaha ayahnya menjadi penjaga toko karena itu adalah impian ayahnya. Singkat cerita, ayah dari Amber ingin menyerahkan tokonya kepada Amber secepatnya gitu guys. Akhirnya acara penyerahan toko pun terjadi, tetapi saat toko tersebut ingin diserahkan kepada Amber, datanglah si Wade ini. Wade menjelaskan kepada Amber bahwa dia harus menggapai mimpinya karena sebenarnya Amber tidak menyukai pekerjaannya sebagai penjaga toko. Alasan Amber tidak menyukai pekerjaan menjaga toko karena Amber tidak bisa menghadapi pelanggan dan selalu marah karena Amber tidak berbakat akan hal itu. Jadi Amber ini selalu marah ketika menjaga toko karena bukan bakatnya Amber gitu. Akhirnya Wade mengungkapkan perasaannya kepada Amber saat itu dan Amber malah menolaknya dan juga mengusir Wade ini. Di sini Wade keceplosan juga bahwa yang membocorkan pipa di toko ayahnya Amber yaitu Amber itu sendiri. Karena pada saat itu Amber itu marah dan akhirnya pipa-pipa semua pada bocor semua dan itu adalah kesalahan si Amber. Ayahnya pun marah dan tidak jadi memberikan tokonya kepada Amber atau tidak jadi mewariskan tokonya lagi kepada si Amber ini. Singkat cerita, karena Wade sudah tidak ada harapan lagi mendekati Amber dan sudah ditolak, akhirnya Wade memutuskan untuk pergi dari Element City. Tetapi Wade melihat sebuah menara di dekat wilayah api mulai hancur dan mulai banyak gelombang tsunami gitu guys. Amber langsung bergegas masuk ke toko dan menahan air yang masuk ke tokonya. Amber berusaha menyelamatkan api biru agar tidak padam. Kebetulan Wade datang untuk membantu Amber. Lalu air tersebut hampir mengenai api biru peninggalan nenek moyang Amber. Akhirnya Amber membuat kaca penahan namun tetap saja hancur dan api tersebut padam. Tetapi berhasil diselamatkan oleh Wade. Karena mereka berdua terjebak dan api ini sangat dominan dan si Wade ini kepanasan, akhirnya Wade
malah mati karena menguap. Akhirnya Amber berhasil menyelamatkan api biru tersebut dan memberikannya kepada ayahnya. Namun Wade malah mengorbankan dirinya meninggal gitu karena menguap. Karena Amber yang menangis, tiba-tiba muncul tetesan air dari atap. Ternyata tetesan air tersebut milik si Wade. Lalu Amber menceritakan cerita sedih dan tetesan tersebut menjadi hujan dan sangat banyak sekali. Lalu tetesan tersebut memenuhi gentong dan akhirnya Wade bisa hidup lagi berkat cerita sedih yang dibuat oleh Amber. Mereka berdua pun berpelukan dan pada saat itu bangsa air dan bangsa api mulai akur dan Wade mulai berpacaran dengan Amber. Berbulan-bulan pun berlalu dan akhirnya Amber berpamitan ingin magang di suatu tempat pembuatan kaca karena bakat dari Amber ini sangat berguna sekali. Jadi Amber ingin bekerja di perusahaan kaca, guys. Lalu ayah Amber memberikan izin kepada Amber dengan cara memberikan hormat kepada Amber. Sebagai bentuk penghormatan, Amber dan ayahnya saling membungkuk gitu, guys. Artinya ayahnya mengizinkan Amber untuk pergi jauh dan menggapai cita-citanya. Dan akhirnya tokonya masih tetap jalan dan dijalankan oleh karyawan lain ya, guys. Lalu Amber dan Wade pun pergi untuk menggapai cita-citanya dan film pun tamat. Oke guys, itu dia alur cerita dari film Elemental Force of Nature. Bagaimana menurut kalian film ini, bagus atau tidak? Menurut gue pesan yang bisa kita ambil dari film ini yaitu kita harus menggapai cita-cita kita walaupun mustahil ya guys. Jadi pesannya itu aja karena gue nggak jago bikin pesan-pesan moral gitu dari film ini. Jadi cukup singkat aja pesan moralnya. Dan menurut kalian gimana filmnya? Dan film ini wajib banget kalian tonton. Dan sampai jumpa guys di alur cerita film berikutnya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe